Berikutnya, monggo Mas Muhammad Rokib untuk memulai presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rokib, calon penyuluh KUA Tangmangu Kabupaten Karanganyar. Dalam hal ini saya dimintori oleh Pak Rosyid Al-Fatani SAG selaku Kepala KUA. Coach saya Bu Ida Fitri Daningrum, SPDMA, pengujinya Bu Fatma Widastuti, SPD MED, mengambil judul Optimalisasi Fungsi Informatif Penyuluh melalui media terpadu dalam sosialisasi layanan KUA Tangmangu Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan pendahuluannya, bahasa visi organisasi adalah supaya terwujudnya layanan urusan agama yang profesional, transparan, dan ramah dengan beberapa misi. Yang paling sangat berkaitan dengan penyuluh adalah yang visi nomor 2, yaitu pembinaan keluarga dan masyarakat. Begitu juga nomor 3 yang terkait dengan layanan zakat dan wakaf. Selebihnya ada yang menjadi tusi terkait dengan penghulu dan lain sebagainya. Bahwasanya penyuluh ini mempunyai 4 fungsi tusi, baik informatif, edukatif, advokatif, dan konsultatif. Dan dalam hal ini yang saya fokuskan menjadi penelitian ini adalah terkait dengan yang fungsi informatif, di mana kita melakukan wawancara dengan masyarakat. Itu mayoritas banyak yang tahu, hanya tahunya KUA ini hanya urusan pernikahan mayoritas, meskipun ada sebagian yang tahu layanan lain. Padahal berdasarkan PMA yang terbaru yang tahun kemarin saya baca itu ada 40 layanan sebenarnya, tapi mayoritas masyarakat hanya mengetahui hanya terkait pencatatan nikah. Yang lainnya belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dengan konsultasi keluarga ataupun yang lainnya. Dari 5 isu ini kita analisis dengan APKL yang kita angkat, ada 5, tapi langsung saja ke isu yang core. Isu yang pertama adalah belum optimalnya fungsi informatif penyuluh dalam sosialisasi layanan KUA Tangmangu Kabupaten Karanganyar. 5 isu ini kita analisis dengan USG. Yang utama adalah yang tadi, yang terkait dengan belum optimalnya fungsi informatif penyuluh dalam sosialisasi layanan KUA Tangmangu Kabupaten Karanganyar mendapatkan ranking tertinggi yang menjadi core issue. Kemudian menggunakan diagram fishbone, dan yang utama yang kita fokuskan terkait dengan penyebab dari main ini, yaitu kurang kreatifnya ataupun belum pahamnya fungsi oleh si penyuluh. Jadi tidak semua penyuluh ini sepenuhnya paham terkait dengan fungsi yang 4 tadi, terutama yang informatif. Begitu juga kadang ada keengganan untuk sosialisasi ke berbagai tempat dengan berbagai pertimbangan. Kegiatan yang akan kita lakukan adalah ada 5, setidaknya 1. Kita identifikasi terkait kebutuhan masyarakat. Masyarakat ini butuhnya apa, kan kita ada 40 layanan itu. Kemudian kita susun identifikasi ini, kita didampingi oleh mentor ya. Kemarin juga sempat musyawarah, minta bimbingan Pak Kepala, Pak Mentor, bahwa ini seperti ini, beliau mengarahkan seperti itu. Jadi memang tidak sepenuhnya masyarakat tahu terkait layanan KUA. Yang kedua adalah kita susun materi sosialisasi yang untuk offline. Jadi sedikit gambaran bahwa media terpadu ini media online dan offline, Ibu. Yang online ini nanti kita buat konten di Instagram atau Facebook dengan layanan yang kita sharing di medsos supaya masyarakat tahu. Dan yang offline ini kita langsung door to door datang ke masyarakat, terutama ke majelis taklim atau jamaah. Kemudian yang ketiga, kita susun juga media online-nya, materi media online-nya sekaligus sosialisasi. Yang 4 adalah kita pelaksanaan sosialisasi offline, langsung datang ke masyarakat. Nah, yang terakhir, yang kelima, kita evaluasi terkait tadi hal-hal yang sudah dilaksanakan, baik prosesnya ataupun keberhasilannya. Jadi nanti ada masing-masing kegiatan 5 ini ada tahapannya, ada outputnya, kemudian ada keterkaitannya dengan eh, agit berakhlak ASN dan kontribusi terhadap visi misi. Kemudian langsung saja yang kelima adalah, yang berikutnya adalah terkait dengan nilai-nilai berakhlak. Jadi di sini nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan nilai berakhlak yang saya data di sini ada 16.
Jadwalnya di minggu pertama adalah eh, kegiatan pertama di minggu pertama, kegiatan kedua di minggu kedua, kegiatan ketiga di minggu ketiga, kegiatan keempat di minggu keempat, kegiatan kelima di minggu kelima. Jadi dari 5 kegiatan dilaksanakan dalam 1 minggu seperti seperti itu. Dan baik, terima kasih. Dan pada intinya yang ingin kita upayakan adalah supaya masyarakat lebih banyak tahu terkait layanan KUA sehingga dapat diakses dan kita mengupayakan lewat media terpadu online dan offline. Seperti ini Bapak, Ibu penguji, matur suwun atas ininya Pak Mentor, terima kasih atas segala bimbingannya, Bu Ida atas ilmunya dan lain sebagainya. Semoga dapat didukung dan bisa kita realisasikan kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada penyaji. Selanjutnya kami mohonkan dari Bapak Mentor, Bapak Rosyid Al-Fatoni, untuk memberikan pernyataan dukungan dan penguatan atas rancangan aktualisasi yang telah disusun oleh Mas Rokib. Monggo Bapak. J. Untuk audionya belum terdengar. Mohon izin Bu, bagaimana kalau saya ke ruang sebelah biar Bapak mungkin belum Iya, dinyalakan iya. sebentar gitu. Oke. Assalamualaikum. Oh, nggih, waalaikumsalam. Monggo Bapak. Ya, langsung saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menjadi mentor atas nama Saudara Mas Muhammad Rokib yang belum kenal lama tapi udah akrab, udah bersatu dengan kami dan mengikuti lasar hari ini. Saya sebagai Kepala KUA mendukung apa yang telah disampaikan Mas Muhammad Rokib untuk aktualisasinya nanti di KUA Kecamatan KUA Tawangmangu karena untuk pencapaian daerahnya Tawangmangu ini pegunungan Bu, J. jadi sangat nanjak dan sangat turun, tidak mungkin penyuluh door to door tiap hari mungkin ya juga susah. Saya juga dengan adanya rancangan aktualisasi Saudara Muhammad Rokib ini PMA yang telah ditetapkan bagi kami, fungsi dan layanan KUA yang 40 itu akan tercapai. Karena ya atau tidak memang tidak hanya KUA Tawangmangu, sebagian besar beranggapan KUA itu hanya kantor urusan asmara saja, masalah pernikahan Bu. Tapi ini sudah sedikit banyak kami sudah bergerak bersama penyuluh P3K, penyuluh fungsional, calon penyuluhnya, baik di tingkat sekolah, ibu-ibu PKK, posyandu, dan semuanya. Jadi KUA ada di mana-mana, di puskesmas juga ada. Jadi stunting siap kami, terus PKK kami datangi, Karang Taruna juga ada penyuluhnya. Jadi semoga dengan apa yang menjadi harapan Mas Muhammad Rokib untuk meningkatkan eh, pengetahuan KUA terhadap masyarakat itu nanti tercapai bersama, kami berkolaborasi dalam satu KUA, tidak ada penyuluh P3K, penyuluh PNS, pokoknya kita bergerak bersama untuk mengenalkan KUA kepada masyarakat bahwa kami tidak hanya mencatat pernikahan, tapi juga ada edukatifnya, ada pendampingan, semuanya ada. Bahkan dianjurkan kita untuk pencatatan yang belum tercatat ini kita sehari mendampingi sampai di pengadilan agama. Sentating juga kami siap, bahkan 100% untuk Excel Simil di Kawasan Mangu udah oke Bu. Itu kerjasama kami dengan penyuluh. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rosyid. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Ibu Dr. Fatma selaku penguji untuk tanya jawab bersama peserta memberikan kritik dan arahannya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Ida untuk waktunya. Selamat Mas Rokib. Nggih, Ya. Bu. Sudah sampai ini Tawangmangu ini tetangga ini ya.
Nih, Jenengan mana? saya Sukoharjo, Pak. Mas. Sukarjo nggih. Fatma, Fatma. Nggih, Pak Rosid, nggih, terima kasih untuk bimbingan dan dukungannya. Mas Rokib, nggih, Mas Rokib. Ya, Bu, Ini siap, Bu. judulmu kan tentang optimalisasi fungsi informatif penyuluh melalui media terpadu, ya. Berarti ini nanti sasarannya ke teman-teman penyuluh atau ke masyarakat? Masyarakat, Bu. Masyarakat. Berarti ini fungsi informatif penyuluh itu suatu sistem, ya, di situ, ya. Nggih. Fungsi informatif penyuluh melalui jenengan penyuluh atau Penyuluh, penghulu? penyuluh, Bu. Penyuluh, ya. Penyuluh. Ya, jadi sudah betul dalam sosialisasi layanan. Media terpadu tadi jenengan sebutkan kalau nanti offline sama online, Nggih. maksudnya. Nah, nanti jenengan tuliskan penjelasannya itu di Nggih. naskahnya. Oke. Bagaimana yang disebut media terpadu. Siap. Karena di sini ada online dan juga offline. Online-nya tadi jenengan mengatakan Pak Instagram sama Facebook. Ya, Nah, nanti mau dua-duanya atau salah satu? nanti ini, Bu, mungkin nanti kita kaji lagi. Tapi Bagi Bu di sini. kalau memungkinkan mungkin 2 bisa, kalau belum ya mungkin 1 dulu, Bu. Oke, nah itu nanti jenengan harus ada di kegiatannya itu, tahapan-tahapan kegiatannya itu bagaimana cara mengoptimalkan misalnya Instagram itu, membuat kontennya. Oke. Kaitannya dengan fungsi informatif penyuluh. Oke. Sudah tepat, judulnya sudah tepat karena media terpadunya nanti penjenengan beri penjelasan di naskahnya. Siap. Nah, kemudian juga sosialisasi layanan KUA. Layanannya itu apa saja? Kan banyak tuh layanan di KUA. Nah, jenengan lebih spesifik atau semua layanan? Oh iya. Kemarin sempat Layanannya jadi pada intinya kan KUA ini diamanai berbagai layanan yang harus dimanfaatkan masyarakat. Tapi saya baca yang PMA itu 40, tapi nanti mungkin ini, Bu, kita akan kuatkan lagi mana yang urgent di masyarakat sini, Bu. Tapi kalau harus ditulis satu persatu ya itu tidak memungkinkan, tapi intinya layanan dasar atau layanan yang utama mungkin lah. Ini Layanan maksudku. keagamaan. Nah, kalau layanannya hanya satu nggak apa-apa, tapi malah justru jenengan tulis di judul apa itu. Tapi kalau banyak, nggak usah ditulis di judul. Judulnya layanan KUA, nggak apa-apa. Hanya nanti batasannya layanan apa saja yang mau diberikan, itu di penjelasan di naskahnya. PP atau naskahnya itu jangan sebutkan sebagai batasan. Layanan KUA kan banyak, jangan banyak laras. Siap. Maka nanti pilih apa saja layanannya. Kalau lebih dari satu nanti diberi penjelasan. Kalau hanya satu bisa dituliskan di judul. Ini jenengan sudah betul, kalau banyak untuk judulnya. Nah, kemudian nanti jangan lupa untuk fakta awal dituliskan, fakta kondisi awal saat ini. Bagaimana misalnya kondisi Instagram itu ada, Bu, tapi nggak kepakai atau belum punya Instagram. Jenengan nanti yang pertama mau buat akun Instagramnya atau bagaimana. Nah, itu jenengan tuliskan di sana. Kemudian juga jenengan screenshot nanti kondisi followernya kalau sudah ada nggak Instagramnya, kemudian konten-konten yang selama ini yang ada di Instagram itu apa saja. Nah, kemudian jenengan nanti di langkah-langkah atau kegiatannya kan buat konten-konten tuh, konten-konten layanan, kemudian jenengan upload di Instagram, jenengan publish di Instagram. Nah, nanti tantangannya, harapannya followernya naik atau meningkat. Nah, kemudian juga konten-kontennya itu bervariasi. Jadi mungkin ada setiap saat itu misalnya ada one day one layanan atau one day one information misalnya. Jadi setiap hari itu ada informasi yang rutin. Jadi rutin konten-konten rutin, ya, rutinitas yang berkaitan dengan layanan KUA itu kalau bisa terus dibuat. Nah,
Itu juga jenengan apa namanya sertakan nanti ya, termasuk apa output atau hasilnya sebagai output atau Ya, hasil. Jadi screenshot foto itu jenengan kompilasi nanti jenengan lampirkan lah. Itu untuk kemudian jenengan tadi di kegiatan itu kan ada mau bikin di langkah pertama atau kegiatan pertama itu pedoman wawancara. Nah, jenengan buat. nggih, Nah, pedoman wawancara atau kuesioner ya, isinya nggih. apa? Bisa tanya Mas ChatGPT atau Om Ya, ChatGPT, siap. isi kaitannya dan tapi jenengan harus menentukan dulu layanannya apa, baru bisa dibikin pedoman wawancaranya. Ya, Ya, layanannya apa? Kemudian jenengan minta tolong ChatGPT buat pedoman wawancara kaitannya layanan apa. Kemudian juga ada analisis kebutuhan. Ini maksudnya analisis kebutuhan apa? ya masyarakat itu butuh layanan keagamaan apa gitu loh Bu maksudnya. Oh, oke. Berarti jenengan nanti kalau seperti itu bikin dua instrumen. Tapi menurutku sebenarnya kalau Nggih. pedoman wawancara ini saja juga sudah Oh, betul. nggih, nggih, Nanti siap. Ya, analisis dari wawancara itu jadi analisis kebutuhan. Itu nggih, siap. boleh. Ya, siap ya Bu. Itu nggih. Nah, jangan Nggih, lupa nanti di akhir kegiatan juga harus ada itu nggih, pertemuan wawancara lagi setelah sekarang itu konten-konten IG-nya itu bervariasi, berbagai macam, banyak dan lain sebagainya. Kemudian ada sosialisasi Instagram juga di masyarakat. Itu nanti eh, mengadakan wawancara kepada masyarakat juga bagaimana sekarang responnya kayak nggih. gitu. Harus ada itu nanti. Itu nggih Mas Rosid. Terima kasih. Nggih Saya Bu, siap. kembalikan ke Matur suwun Bu. Mbak Ida. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu penguji atas arahan dan masukan yang telah disampaikan. Ini menjadi masukan penting bagi